Akhirnya sempat juga melanjutkan video, tapi kali ini saya bukan melanjutkan video tentang spektrum biru, karena ternyata ada 2 atau 3 video lagi, agar lebih memudahkan apa yang saya sampaikan tentang spektrum biru berkaitan dengan penduduk cahaya di spektrum yang sama dengan cahayanya Nabi Isa atau Yesus. Kali ini saya akan bahas tentang 4 tabiat atau sifat dasar yang ada dalam diri manusia atau bahkan semesta padat kita ini, beserta simbol dan perwujudannya. 4 tabiat atau sifat dasar itu apa saja? 4 tabiat itu adalah tabiat atau sifat dasar kering, basah, dingin, dan kemudian panas. Yang pertama adalah sifat dasar atau tabiat kering. Ini disimbolkan dengan tanah, perwujudannya tanah. Tabiat kering ini disimbolkan dengan tanah, sedangkan perwujudannya itu adalah dunia atau semesta padat materi kita ini. Ada beda antara dunia dan bumi. Kalau teman-teman lihat di Quran ya, ada 2 bahasa untuk 2 kata ini. Dunia itu dari kata dunya, dari kata dana. Dunia atau dunia. Dana itu artinya terdekat, dekat, atau pendek, atau jarak dekat, atau sumbu pendek. Jadi ingat ya, kemarin kita pernah sempat viral ini menjadi bahasa sindiran atau nyinyiran tentang orang-orang yang berpikir dengan sumbu pendek. Dalam bahasa Arab ini disebut dengan dana atau dunia. Dani ini berarti kerendahan atau kotor atau hina. Dan dunia atau dunia bisa kita artikan sebagai semesta terdekat, yaitu semesta paling dekat atau paling rendah. Dan ada dalam bahasa agama dunia ini hina, rendah, dan sebagainya. Tapi saya lebih sepakat bahwa simbol dunia ini rendah atau hina ini dalam artian seperti yang saya jelaskan di video yang ini ya, tentang 6 peradaban semesta. Dan peradaban wujud zat padat atau dunia ini, semesta material ini, itu adalah yang paling rendah, yang tingkatannya paling rendah dan paling sempit atau paling kecil. Selanjutnya adalah tabiat atau sifat dasar basah, disimbolkan dengan air. Perwujudannya adalah ilmu. Kalau teman-teman nonton video yang ini tentang spektrum hijau, tentang Nabi Khidir, dalam kisah ketika Nabi Musa belajar kepada Nabi Khidir dan mereka berada di atas perahu, di atas kapal, Khidir menunjukkan seekor burung yang minum dari air di sungai. Kemudian berkata pada Musa, air yang diminum burung itu ibarat ilmu kita, ilmu para nabi. Sedangkan sungai, air di sungai itu ibarat ilmunya Allah atau air di samudra ya. Sama sekali tidak sebanding. Yang pertama tadi tabiat kering, simbolnya tanah, perwujudannya dunia materi. Dan yang kedua tabiat atau sifat dasar basah, simbolnya air, perwujudannya ilmu. Dan yang ketiga sama keempat, ini sebenarnya dalam konteks yang sama, walaupun beda ya tabiatnya. Yang ketiga adalah tabiat dingin, disimbolkan dengan udara, atau perwujudannya adalah amal-amal baik yang nanti akan berwujud menemani kita, menuntun kita ke dunia atau semesta setelah kematian. Dan ini berkaitan dengan tabiat keempat, yaitu tabiat sifat dasar panas, disimbolkan dengan api. Perwujudannya adalah semesta wujud zat plasma atau api. Tempat atau wilayah ketika perbuatan-perbuatan buruk kita di dunia ini itu lebih dominan. Kalau perbuatan baik kita dominan, kita akan dituntun oleh amal-amal kita itu menuju semesta dengan tabiat dingin tadi atau segar, yaitu wilayah ruh. Sebaliknya, ketika perbuatan kita di dunia ini cenderung buruk, maka yang akan menuntun kita adalah amal-amal buruk menuju semesta wujud zat plasma dengan tabiat panas atau api, yang dalam Quran disebut sebagai neraka, dari kata nar, artinya api.
Loh, bukannya wujud zat plasma ini semestanya para jin? Tentang ini akan saya bahas di video lain, mungkin setelah ini ya, tentang sumber kekuatan jin atau setan dan tingkatan semesta wujud zat plasma. Selanjutnya di video ini saya juga akan menjelaskan tentang diskursus langit atau cara komunikasi dengan penduduk ruh dan spektrum cahaya. Ngeri banget ya. Sekali lagi teman-teman, ketika menonton video-video saya jangan anggap sebagai riset yang serius, riset yang sungguh-sungguh. Enggak, saya main-main dan sering saya mengatakan riset saya ini abal-abal, guyon, bercanda doang. Tapi ada hikmah, ada pelajaran yang bisa kita petik, kita ambil. Nah, tentang diskursus langit, apa itu diskursus? Kalau teman-teman baca bukunya René Descartes tentang diskursus dan metodologi berpikir, di sana teman-teman akan menemukan satu arti pendek dari diskursus. Singkat kata, diskursus adalah wacana yang kita dialogkan, yang kita perbincangkan, yang kita benturkan konsep antar konsep. Nah, dalam kaitannya perbincangan tanda kutip dengan wilayah ruh dan wilayah cahaya, maka diskursus langit inilah yang harus dominan di akal kita atau pikiran kita. Dan diskursus ini dengan logika yang tepat, yang benar, bukan asal-asalan mikir, asal-asalan merenung, berkhayal, itu akan menjadikan kita tersambung. Yang pertama itu dengan wilayah spektrum kuning atau spektrum jingga, tempatnya ruh-ruh yang kita sebut sebagai surga. Teman-teman bisa nonton di video yang ini. Sedangkan perbincangan tentang ilmu, tentang pemahaman yang lebih tinggi, itu teman-teman akan tersambung dengan spektrum kuning. Videonya ini. Ketika kita merenungkan tentang ayat Quran, tentang hadis, tentang atsar sahabat Nabi, dan sebagainya, kemudian kita mendapatkan pendikteian, kita dijelaskan hal-hal yang tidak ada di buku yang kita baca, atau bahkan di hadis Quran yang kita pelajari. Maka itu dari mereka penduduk di spektrum kuning. Kita menyebutnya sebagai malaikat. Sebagai penguat, ketika saya tadabur, saya dengan tim ya, dengan teman-teman, tadabur surat Al-Ankabut ayat 45. Teman-teman bisa buka di sana. Ada ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Utslu ma uhiya ilaika minal kitab." Dibacakan kepadamu tentang kitab. Jadi ada diskursus langit yang saat itu didiktekan kepada Rasulullah. Konteksnya ini malaikat Jibril ya, yang mendiktekan ilmu-ilmu langit atau diskursus langit kepada Rasulullah. Kenapa? Karena di akal pikiran Rasulullah atau mungkin dari pertanyaan umatnya, itu menjadikan jiwa atau akal Rasulullah mendialogkan, merenungkan tentang diskursus tersebut. Pada akhirnya mendapatkan jawaban dari Jibril. Itu sih memang derajatnya Nabi. Kalau kita itu derajatnya yang malaikat atau penduduk spektrum kuning yang rendah-rendahan lah. Tentang mutola'ah, anak-anak tangga menuju pemahaman Quran yang lebih luas. Anak-anak tangga inilah pemahaman-pemahaman yang bertingkat, yang kalau misalnya kita direzekikan, kita akan sampai pada ahwal atau kondisi ayat Quran yang didiktekan kepada Nabi Muhammad. Ayat lanjutannya adalah wa aqimi sholah. Ketika kita melakukan diskursus, dialog, wacana di akal pikiran kita, kemudian aqimi sholah, tersambunglah kita, terhubunglah dengan sambungan kepada siapa? Yaitu kepada penduduk yang lebih tinggi tadi, wilayah ruh dan wilayah cahaya. Kenapa sholat itu tersambung, bukan sholat ibadah sholat? Kalau kita lihat, kata sholat itu dari kata sil. Teman-teman bisa nonton di video yang ini ya. Di sana sudah saya jelaskan tentang makna sholat, tentang makna sholawat, ketersambungan kita kepada para nabi, kepada Nabi Muhammad, para malaikat, dan juga Tuhan atau Allah. Kalau teman-teman nonton video spektrum merah yang ini, dan kemudian di sana saya jelaskan bahwa jin-jin yang mencuri-curi kekuatan dari spektrum merah, penduduk malaikat yang paling rendah, yang dicontohkan dalam Quran itu adalah Harut dan Marut.
yang pernah mewujud ke dimensi padat ini, untuk mendapatkan kekuatan-kekuatan dari sana, kita harus tersambung dengan penduduk wujud plasma atau disebut sebagai jin atau setan. Dan itu penuh dengan keinginan dalam hati, mewiridkan apa, membaca apa, mengamalkan apa, dengan keinginan yang kuat di dalam hati. Sebaliknya, ketika kita ingin tersambung dengan penduduk wilayah ruh, dengan penduduk wilayah spektrum cahaya tadi, itu tanpa keinginan. Teman-teman bisa nonton video saya yang ini tentang 4 sumber gerak semesta, dan harus dominan dengan sumber gerak cinta dan ketaatan. Hidup kita bukan sekedar keinginan dan kebutuhan lagi, tapi dominan tentang cinta dan ketaatan pada Tuhan. Jadi perbedaannya jelas ya. Mereka yang memiliki banyak keinginan, sekalipun akalnya, pikirannya itu dipenuhi dengan diskursus tentang Quran, tentang hadis dan sebagainya, tapi di dalam hatinya ini penuh ambisi, pengen kekuatan, pengen jabatan, pengen dihormati dan sebagainya, maka mereka hanya akan tersambung dengan wilayah spektrum merah yang disponsori oleh jin atau semesta wujud plasma. Sebaliknya, kalau kita murni ikhlas mensucikan diri, membersihkan diri dengan cara tadi, memenuhi akal pikiran kita dengan diskursus ilmu-ilmu yang suci dari Quran, dari hadis, dari atsar para sahabat, logika-logika yang benar untuk menolong manusia, menyelamatkan manusia, maka kemungkinan besar seperti yang saya ceritakan tentang sahabat-sahabat saya di video-video yang lalu, teman-teman bisa tersambung dengan wilayah ruh dan cahaya. Bedanya jelas ya. Kalau tersambung dengan jin, teman-teman punya banyak keinginan. Kalau tersambung dengan wilayah ruh dan cahaya, teman-teman tidak akan memiliki banyak keinginan atau bahkan tidak memiliki keinginan. Lebih seringnya, teman-teman disuruh melakukan sebuah ketaatan kepada umat manusia, sekalipun diri teman-teman tidak menginginkannya. Tapi itu harus dilakukan. Kenapa? Sebagai ketaatan pada Tuhan. Apakah teman-teman mau mencobanya di rumah? Saya tidak menyarankan itu ya, karena saya juga tidak melakukan itu.